Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih semangat ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Alaya. Puji sareng syukur Indonesia bahasa Arab Sunda. Indonesia atau Inggris Arab campur. Oke, bising bahasa Inggris, Arab Inggris. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya sampai pada akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang tentunya yang pertama yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat karib saya ini sebelah kiri ini, beliau Bapak Dr. Ajidin. Beliau saya katakan sebagai Syekh ya. Saya bilang Syekh. Kalau ini Ustadz. Ya, apa bedanya Bu? Syekh, Kiai. Ada bedanya Bu, Syekh dengan Kiai. Kalau saya itu, penafsiran saya itu hajinya sudah 5 kali. Nah beliau. Nah kalau Ustadz dengan Kiai beda Bu. Nah kalau ini Pak masih Ustadz. Apa bedanya Bu kalau Ustadz dengan Kiai? Kalau Kiai isinya lebih dari 1. Nah ini baru 1. Nah saya masih Ustadz, saya masih Ustadz. Jadi baru 1. Mohon maaf, bercanda dulu ya. Bapak dan Ibu dan hadirin yang berbahagia, Bapak Kiai, terima kasih nih atas kesempatan. Alhamdulillah nih saya bisa bersilaturahim ya, dengan Bapak dan Ibu para calon jemaah haji tahun 2026 sebagai Duyufur Rahman ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, walafiat, bisa melaksanakan ibadah haji secara kafah sempurna. Jadi haji mabrur ya, amin ya amin ya rabbal alamin. Saya cerita dulu sebentar ya. Memang ini Pak Badar itu sahabat luar biasa ya. Saya memang tadi sampai oleh Pak Kiai hidup di berbagai organisasi Ibu ya. Dulu di Badan Hisab Ru'yat Jawa Barat, astronomi, kemudian di Wakaf, kemudian di BP4 ya, penasihatan perkawinan ya. Beliau lah yang support ya. Dulu beliau sebagai kepala biro Kesra, jadi seluruh anggaran itu yang punya gitu kan ya. Mungkin tahu lah Ibu sebagian. Nah termasuk saya ya, yang selalu disupport, kemudian berbagai kegiatan itu alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin tidak asing lagi ke beliau ya, seluruh pesantren, organisasi itu pada kenal sebetulnya. Bahkan dulu hebohnya dia akan dicalonkan gubernur ya dulu itu, tapi dia nggak mau. Nggak mau, tidak diizinkan oleh istrinya. Nah ini saking setianya sama istri, jadi tidak diizinkan oleh istrinya, dia nggak mau Pak. Nah itu luar biasa ya, luar biasa. Nah alhamdulillah juga ini kita memang, kami ini sering berbarengan Pak Ibu saya ya, sering berbarengan. Tadi ceritakan sering ke KP, ini kita sering ke KP ke sana, ini milik beliau. Alhamdulillah ya, kita banyak gratis ya. Di beliau, Ibu Mayar. Ibu Mayar. Jadi luar biasa indah Bu, kita ngobrol-ngobrol, sharing dan sebagainya. Ya alhamdulillah ya. Sekalipun memang kita ini ya berbeda organisasi ataupun lembaga ya, kita tetap ya bersatu. Alhamdulillah dapat bertahan sampai sekarang.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya melihat ini jamaah kelihatan masih muda-muda ya, Pak. Masih muda-muda. Ya artinya yang tua ke bawah muda gitu ya. Ke muda. Jika saya sambil dulu ya, berdiri ya. Sambil biar enjoy lah. Saya berdiri ya, biar enjoy. Biar enak. Karena saya biasa Bu, kan kalau ngajar suka berdiri ya, jadi biasa. Kan di UIN, ya, di UIN Bandung di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oh iya, ada ya. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu semuanya ini, saya insya Allah nih kelihatan yang muda-muda ini bisa agresif ya, agresif. Nah, saya lihat nih, Bapak berapa usia Pak? Sekarang usia berapa? Belum 70. Wah, belum 70. Alhamdulillah. Isa, Bapak? 70. Pak Kiai? 60. Alhamdulillah masih muda, Pak. Ya ini ke bawah muda ibu-ibunya. Nah, ini juga sudah semuanya. Sama juga Pak Barnas masih muda, Pak Barnas nih kelihatan ya. Saya lihat nih, usia baru 36 nih Pak Barnas. Ya, masih gagah. Ya, masih gagah ya. Nah emang ibadah haji Ibu sekalian, kita emang perlu ya kita itu mempersiapkan. Tadi Pak Barnas menyampaikan harus ya kita memiliki niat yang sangat bersih ya, tanpa itu wah kita akan jadi masalah. Nah oleh itu maka kami ini sengaja ini ya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan tentang materi ini. Tadi materi sebetulnya sudah disinggung itu oleh Pak Barnas ya, berbagai problem yang terjadi, berbagai masalah yang sering terjadi. Nah, makanya saya katakan problematika haji dan umroh serta solusinya bagaimana. Nah ini Bu, ini yang sifatnya praktis nanti ya. Dan itu memang sering terjadi nanti di saat Ibu mulai pemberangkatan ibadah haji dari tanah air sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, ke Mekah, kembali lagi ke tanah air. Itu akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Dan masalah itu kadang-kadang bergantian Ibu, berbeda-beda. Iya kan? Ada masalah yang memang sering terjadi sama, juga kadang-kadang ada masalah yang berbeda Bu terjadi. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan sekarang tuh kadang-kadang beda lagi Bu masalahnya. Nah ini namanya ibadah haji ya. Nah saya uraikan di sini. Oke. Nah, jadi problematika ibadah haji dan umroh ini saya sengaja bagaimana ini pendekatan fikih, pendekatan psikologis dan dipraktek di lapangan. Tadi Pak Barnas menyampaikan, Kade, orang ulah riweuh, betul Bu. Orang ulah tegang. Tegang itu punya suami. Paham? Ya. Jangan stres Bu. Maka sengaja ini pendekatan fikih psikologi dalam rangka praktek di lapangan nanti. Nah ini luar biasa ya. Maka boleh nanti kita ada dialog Bu ya, ada pertanyaan boleh nanti. Insya Allah kita sharing. Ini kan sharing ya. Kita sering, kenapa sharing? Karena ini tadi pengalaman Pak Barnas sudah 5 kali. Alhamdulillah saya juga baru 3 kali Bu ya, 3 kali. Nah karena sama sebagai petugas, beliau yang sering memberikan tugas kepada saya gitu ya, sebagai TPHD, sebagai TPIHI. Nah kalau kemarin saya berangkat dengan bini Bu, bini yang pertama, memang pertama cuma satu. Berangkat tahun 2024 Ibu Bapak ya. Saya berangkat ibadah haji kemarin 2024. Nah tentunya ini pengalaman juga yang ini tahu akan kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang mungkin akan berbeda ya dengan pemberangkatan haji pada masa-masa yang lalu. Saya pengen tanya, di sini ada nggak yang sudah berangkat haji? Berapa orang Bu? Cung? Belum ya? Nah, tapi umrah udah ya? Umrah, ini belum berarti pengalaman. Sekarang
kita ini Bapak Ibu sekalian kemarin nih 2024. Jadi kadang-kadang muncul berbagai kebijakan yang baru, Bu. Sekarang itu. Nanti jangan aneh. Nah, kan ini pokoknya. Tahun kemarin 2024 mulai diberlakukan murur, Pak. Ya, murur. Nah, mungkin nanti Pak Haji juga ada itu. Ya. Jadi murur nanti ada mabit di Muzdalifah, Bu ya. Itu bagi orang yang lansia cukup di kendaraan. Diam di kendaraan, kemudian kita niat mabit di Muzdalifah. Itu dibolehkan oleh pemerintah juga oleh ulama. Nah itu nanti dulu nggak ada, semua jamaah itu harus turun. Tapi kan crowded, Bu, Pak. Jangan aneh nanti, Pak. Waduh, kemarin 2024 itu kan lansianya lebih banyak, Pak, daripada jamaah yang sehat. Sekarang saja ini ya, 2026 itu persentase jamaah yang berangkat tuh usia antara 40 sampai 70 50%, Pak. Sampai 60%. Dulu zaman sahabat itu 60 sampai 65% jamaah lansia. Bayangkan itu ya. Nah, makanya negara membuat kebijakan pada waktu itu. Nah, oke, satu-satu. Ya, pengantar. Haji ini berapa menit saya, Pak Haji? Berapa menit? Oh, selesai. Banyak itu, Bu. Ini ada PPK banyak sampai sore ya. Wah, kita dipersingkat. Haji dan umroh itu adalah ibadah fisik dan spiritual. Dan tadi ya diuraikan oleh Pak Barnas ya. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan fisik, Bu. Di samping spiritual tadi ya, pendekatan ilahiyah. Memang ibadah haji ibadah fisik itu nanti. Kita tawaf wajib kan harus mengelilingi Ka'bah. Ya. Sa'i juga sama, kita harus lari kecil. Apalagi nanti di Arafah, Masya Allah. Tadi Bapak menceritakan betul itu. Di Arafah itu, kemudian di Mina, kemudian di Muzdalifah itu yang namanya WC, Bu. Tahu WC, Bu? Itu bagian haji, Pak. Bagian haji. Itu teh parebut, Bu. Parebut. Bayangkan, Bu. Saya coba waktu itu ya berangkat ke toilet jam 1 malam. Sugan teh moal aya jalma, Bu. Mungkin lebet ya, Pak ya. Banyak. Jaba anu asup ka WC teh lain budak ngora. Aki-aki anu umurna teh di atas 80 tahun, Pak. Bayangkan. Borokan muka baju ge lalaunan. Lempang ka WC lalaunan digendeng. Di WC ngagubrak-lagrak, Pak, coba. Bayangkan. Itu pengalaman sih, ngagubrak. Itu kapaksa orang teh kan jaga porak keneh budak orang ya, Pak Ji. Nulungan. Mangga Ki. Wah, kata talanjang buat semua. Bingung dah geus naon? Geus teu bisa teu inget lah ya. Kemana-mana ge dagadel teh aneh kan. Nah, itu lama, Pak. Itu tidak kurang dari 15 sampai 20 menit nungguan aki-aki kacai. Itu, makanya betul Pak Ban saya ceritakan betul itu. Jadi memang masih sangat terbatas, Pak. Itu. Nah ini fisik. Kalau kita tadi kata Pak tidak diimbangi dengan sabar. Nah ini ya. Wah udah loba ngagurutuk, Pak. Ya. Loba ngagurutuk. Pikeheulun, piambekeun. Balik ke aki-aki dilatih ngecai. Itu terjadi, Pak. Terjadi, Pak Kiai. Ya. Fisik. Nah, ya. Nah, kemudian dalam praktiknya jamaah itu sering menghadapi problematika itu, ya.
problematika itu tidak hanya ada di Mekah, Pak, di Madinah, di urang geus aya. Nanti Bapak kan ya, mungkin tanggal berapa ya nanti berangkat ke asrama haji lah. Waduh ya. Di asrama haji kan saputing biasanya cari, atau mungkin langsung Pak ya. Waduh, sama ini Pak, WC terbatas Pak. Sakamar ya opatan 8 orang kan. Terebut. Itu jangan aneh ya. Tapi tetap kita jangan sampai takut ya, nggak usah. Jalannya aja ibadah. Ya. Niatkan kita ibadah dengan baik. Nah itu ya. Berbagai problem, apalagi nanti di Mekah, Madinah, di tempat orang, nah itu ya, negara lain, itu akan selalu berhadapan dengan persoalan nanti itu. Nah tapi nanti kita ada solusinya ya. Nah ya ini hanya gambar dulu umum. Nah, membantu jamaah beribadah dengan tenang dan benar ya. Kayak mudah-mudahan nih dengan problem ini kemudian solusi, Bapak jangan terlalu tegang nanti. Kita ibadah sesuai dengan apa yang harus dilakukan nanti dengan jiwa yang tenang ya. Oke, lanjut. Salah satu problem, nah ini Pak, ya, jamaah takut dengan salah niat. Ini masalah Pak. Orang itu bisa maca yes, bacaannya tuh usolli Allah, wah itu apa-apa nawaitul hajjah lebih hajjan mabrur, itu kita nggak apa, nggak usah Pak Bu, Ibu Bapak jangan terlalu memikirkan niat secara lapar. Ini solusinya, niat tempatnya di hati, lapar hanya membantu. Nah ini ya, jadi bagi Bapak Ibu yang nanti mungkin terus saya tuh hafal ya maca niat ya, jangan ragu Bu, niat dalam hati, ya Allah abdi teh niat haji tahun ieu mudah-mudahan ditampi ibadah haji. Sudah cukup Bu. Kumapa lah memisahkan ulang dibarengan dengan baca halus, ya Allah niat dilapaskan halus ya, misalkan ya, lebih Allahumma hajjan ya, dan sebagainya ya. Tapi dengan niat dalam hati kita, Allah lebih mengetahui tentang niat kita. Satu, paham ya? Oke ya. Itu salah satunya. Kemudian ini nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, kan gitu kan, ta'ala lebih Allahumma hajjan, kan itu niatnya ya. Emang kalau ibu bisa monggo ya, mungkin juga kan Pusdai juga KBS sudah menyiapkan kan ya tentang panduan doa-doa, boleh ya bagi Bapak yang ingin tahu ya, lafaz dengan berbahasa Arab. Nah ya. Kemudian jamaah juga kadang-kadang dihadapkan dengan problem. Nah, apa problemnya? Ini Pak, kebingungan mana yang rukun, ya, kebingungan mana yang wajib, dan kebingungan mana yang sunat. Nah ini Pak, kadang-kadang orang teh kabawa sakaba-kaba ku jamaah musejen. Jamaah sini kan, waduh, kamu meninggali orang Afrika, bagi Afrika, kemudian orang Bangladesh, ya, kan garagahnya. Eta mau pagi-pagi apa puting-puting datang Pak, umroh tiap malam. Ya, padahal dia ya masih semangat. Nah, kita kadang bingung, ya Allah, batul merangkat ya ke masjid. Orang ribu ya, mak orang ribu gering, jangan Pak, ya. Ya karena ini kita kadang-kadang apalagi ini sholat arba'in, nah ini ya, saking ku hayang arba'in kabeh kacumponan dipaksakan, padahal fisik lagi repot. Nah, tadi khawatir ibu bapak sekalian,
kita menjalankan ibadah sunat tapi tidak bisa melaksanakan ibadah yang wajib dan rukun. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau tim kesehatan, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Nah, itu yang paling pokok ini, Pak. Ya, jamaah tidak tahu mana yang membatalkan ibadah. Nah, itu nanti ya ada khusus. Oh, ini panjang, Pak. Ini materi ini sampai sore sebetulnya, Bu. Ya, sore. Oh, kita kan problem ini problem soalnya. Nah, tapi kita atur nanti sebagian-sebagian, Pak ya. Yang kris sedikit tapi mengerti. Nah, rukun wajib itu ada. Nah, ini ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, ini dalam ibadah haji, Bu, nanti mungkin sudah dijelaskan oleh para narasumber yang lain ya. Nah, rukun itu wajib ada. Salah satu itu yang paling pokok itu tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah, itu adalah wukuf di Arafah. Itu mungkin sering kali disampaikan ya, setiap manasik al-hajju Arafah. Nah, itu eta pun dijaga, Bu. Lamun urang teu bisa ngalaksanakeun wukuf di Arafah, teu sah hajina. Jadi Bapak kudu ngalaksanakeun haji deui tahun hareup. Teu bisa tiap tahun mah. Minimal kan 20 tahun. Kota Bandung ya. Waduh, 26 naik lagi sekarang, Masya Allah ya. 26 tahun, Pak. Nah, ini kan sayang ya. 20 tahun, kalau di Bogor sudah 30 tahun lebih ya. Apalagi di Kalimantan itu sudah 40 tahun lebih, Pak. Jadi aki-aki bisa barang berojol langsung daftar haji Kalimantan, Pak. Ini kita masih 26 nih ya, masih ya. Saya juga sama kemarin waktu berangkat tahun 2024 itu 12 tahun, Bu. Saya waktu itu daftar 2011 ya, hampir 12 tahun. Alhamdulillah dengan istri berangkat. Wah, itu Bu, perubahannya kok dahsyat tuh, Mekah Madinah itu. Nanti Ibu menyaksikannya luar biasa. Nah, kemudian ini Arafah. Saya pesan, Bu, ini yang wajib dan tidak boleh tinggalkan, Pak. Ya. Nah, tidak. Hah? Oh iya, oke. Ya, tidak boleh tinggalkan, Pak. Ini Arafah. Pokoknya itu Bapak harus selalu memikirkan bagaimana kita tetap bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Dijaga, Pak, kesehatan. Itu pokok, Pak. Ari model wajib mah katinggalkeun, eta bisa diganti. Misal ya, kita tidak bisa mabit di Mina ya, atau di Muzdalifah ya, itu bisa menggunakan dam. Oh, nanti bicara tentang dam bagaimana? Oh, banyak nanti ya, kita uraikan dikit-dikit. Ini umum lah. Nah, sunat penyempur ibadah. Nah, ini Pak, nanti arba'in sunat wajib. Sunat ya. Nah, itu pikirkan juga nanti. Bukan saya melarang, tapi kita melihat kondisi fisik. Yang kan yang tua, yang muda pun tuh harus, Pak, mengatur diri. Nah, tapi sih kalau bisa boleh ya kita melaksanakan arba'in kan 40 waktu nanti itu. Ya, sejak datang kita langsung berusut jamaah itu ya. Langsung ya, bawa untuk berangkat ke Masjidil Haram. Nah, itu sunnah dibilang. Lanjut. Ini nah, problematika doa. Nah, ini juga sama, Pak. Kadang-kadang jamaah itu banyak yang stres, Pak, gara-gara ya hafal doa. Bingung, Pak. Doa tawaf pertama panjang, Pak. Allahumma tekati. Mun bisa maca Arab teu weuh. Kudu maca kieu. Jamaah loba di tukangan gigi di tengah. Kayak pas sedak-sedak. Nah, ya hati-hati. Nggak usah stres dengan Bapak tidak bisa
membaca doa. Ya, ini seperti doa boleh dengan bahasa sendiri. Nah ini Bapak dalam hati, ya Allah, saya ini tawaf. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan ke orang, ke keluarga, ya, rezeki yang berkah, anak solehah. Gitu. Allah akan menilai keikhlasan, bukan menilai bahasa. Sini Pak. Ya, ini betul kata Pak Barnas, tidak boleh terlalu stres, tertegang. Kita ibadah betul-betul harus dalam hati yang tulus. Bapak Ibu, ya ini ya, supaya tenang Ibu ya, tenang, insya Allah ya, pasti enjoy. Walaupun kita capek memang, ibadah haji selalu Pak ingin ya kita berangkat, rindu. Saya juga pernah dulu ya, waktu dulu sebelum berangkat haji, kok orang-orang kenapa ya, kadang-kadang ketika di hadapan Ka'bah menangis, apa yang ditangis sih? Dulu begitu Pak. Tapi subhanallah ya, pas kita datang langsung berhadapan dengan Mekah, nggak terasa Pak, air mata Pak. Menangis Pak. Ingat dengan berbagai dosa yang kita hadapi. Di situ kita udah pasti menangis, insya Allah Ibu ya. Ya, lanjut. Nah, problematika psikologi, nah itu tadi disampaikan. Jadi di Mekah Bu, di Madinah, eta kadang-kadang hayangna teh ambek Bu. Bener Bu. Sok kurang karasa Bu. Ningali pamajikan kan molor ambek eta Pak. Teu karasa. Ngai salaki ngan buligir pasti buligir Pak. Panas di Mekah teh, kayak Bapak mungkin berangkat tahun 2026 itu mungkin musim panas ya. Panas itu kemarin waktu saya bisa mencapai 54. Jadi kalau keluar hotel itu kaki itu meledak, panas. Nah makanya kan Ibu harus pakai bawa sendal ya, yang agak bagus, sendal atau yang sepatu ya. Kalau keluar panas Pak, di Haram itu panas. Ketika misalkan di depan Masjid Haram itu kita mau berangkat itu wah panasnya bukan main Pak. Tapi ketika masuk ke masjid dingin enak. Jadi betah di masjid dibandingkan di luar ya. Jadi kalau mau shopping ya tong berang-berang penting ataupun sore shopping juga belanja misalnya kayak boga real namanya gitu. Nah itu. Nah ini. Nah, paling problem psikologi panik, cemas, takut ibadah tidak sah itu pasti Pak. Terpikirkan segala apa yang ada di kita. Ya Allah, itu orang teh berangkat ke Mekah teh diterima ku pangeran Gusti Allah ya. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian orang yang berangkat ke Mekah itu di Indonesia sehat, di Mekah sakit. Nah ini gara-gara ini. Tidak sedikit pula orang yang sakit di Mekah sehat. Ini pengalaman Bu. Ini kunci ini. Ternyata ketika saya tanya, Ibu kenapa Ibu waktu kemarin kok di Indonesia sakit, repot, sekarang ini kok Ibu sehat? Wah saya Pak jujur, saya itu pasrah kepada Yang Maha Kuasa, ikhlas. Apapun yang terjadi, ikhlas, sabar, ya, akan dihadapkan dengan ini. Makanya nih ketenangan hati sangat mempengaruhi kehusuan dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian kudu senang ya nanti di Mekah itu ya Allah orang senajan ya makan diberi nasi ya dengan apa ya tuh buncis Bu, buncis anu bumbu nate bumbu naonnya pakainya bau dengan bau Arab
geus teu cocok jeung urang ya. Cocok Pak. Biasanya tara makan. Bau masih kapol Bu ya? Hah? Bukan. Bumbu Arab apa tuh Bu ya? Hah? Rempah-rempah itu. Itu cocok Bu. Lain makan urang lebih hade makanan jeung teri jeung asin. Ya, bawa asin Pak. Boleh bawa asin Pak. Boleh. Teri atau apa jengkol, kabawa mah enak. Enggak ada jengkol. Kita itu tiap makan itu memang sangat membosankan Pak. Rencang sanguna. Kadang-kadang sangu beeuy Pak, biye. Sayurna bau rempah-rempah. Dagingnya daging onta. Sok putan teu beuki makan seueul. Ya Bu ya. Seueul. Biasa makan hayam, onta dibere sok. Ada Bu onta, kudu kasih. Ada sapi. Nah, itu juga termasuk problem Bu. Kalau kita nanti itu dibawa dengan ini, ketegangan, cemas, panik, sakit Pak. Sakit. Ya. Nikmati kita ya, makan aja. Dan memang tapi luar biasa Bu, keberkahan makanan Bu. Subhanallah ya. Bapak kayaknya nggak usah belanja Bu. Banyak makan Pak. Negara itu memberikan makan 3 kali Bu. Ya. 3 kali sehari. Pagi-pagi udah datang makanan, siang sebentar makanan datang, sore datang lagi buah-buahan. Wah, buat teka makan Pak buah-buahan. Cau, ya, kemudian pisang. Caunya saru tuh, dilanjut. Lagi masih serius. Apalagi jeruk, wah udah ya. Pokoknya jeruk, kemudian apel itu selalu menemani kita Bu, ya, tiap hari. Ya, tidak ada makanan yang kurang. Walaupun membosankan, tapi tidak akan kurang. Nah, ini tahun 2004 kemarin Pak. Memang luar biasa ya. Negara itu betul-betul memang bertanggung jawab ya. Lanjut Pak. Nah, ujian emosi dan akhlak. Nah, tadi ya sampaikan. Jadi mudah marah, konflik sesama jamaah ini terjadi Bu. Ya. Makanya tadi kata Pak Banas, tolonglah nih jamaah kita harus benar-benar kompak. Nah, ini Bu. Apa sebab tekaupan Pak? Urang cicing di negara lain tekau kasenggol, diberi tempat tidur pedah beda ambak. Itu terjadi Bu, punten terjadi. Itu kan dibejakan ya. Ningali salaki urang anu ngadeukeutan ambak. Padahal mah ngadeukeutan lain apa-apa, minta tulung. Pangukakeun sleting salah ya, maksudnya pangukakeun apalah air minum atau apa ambek Pak gagabah teuing satu kamar loh berdekatan. Kadang-kadang kita ini suami depan ini istrinya itu terus kuguh kayak makan perebut di kamar barokah mah wah betul ya. Ibu ketawa. Eta ke pas saya Pak, sok pas saya. Ari maneh kan maneh wae. Ulang iraha. Ieu kamar barokah Bu. Eta ge aya Bu. Disadiakeun Bu. Bapak ku pembimbing nanti. Jadi Bapak sebagian Ibu ini silakan duluan ya ke Haram sholat ke jam sekian, bagian Pak Haji sok 2 jam ya. Kamar barokah eta aya ibunya di syariat aya Pak nya bisa masalah yang kituan unggul kan teh saling sono kan ngobrol di kamar ngeunah kan teu meunang itu kan kamar terpisah kan, laki-laki perempuan suami istri nggak boleh bersatu kan dan satu kamar terpisah Bu wayahna. Nah, tapi disiapkan pembimbing kan supaya bebarengan kayak bisa kamar. Nah, saling pencetan, silakan aja ya. Disiapkan waktu. Pak, eta teh sok pipa sayaeun Pak.
gara-gara perebut waktu. Kembali mau cerita. Tah, eta diaturun kayak bayana. Keun kayak karom tah Haji Agus. Tah ngaturkeun kayak. Teu sepele eta sepele kan? Tapi kadang-kadang mengundang ini Pak, marah. Ya, geus puguh perebut kacai mah geus kita geus tong ceritakeun Pak. Ya, sakamar aya opatan eta si ibu lila-lila teh cai sampai sajam di WC. Aya Pak, ada. Punten punya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masuk kamar mandi itu tidak kurang dari 1 jam. Tah eta teh wayahna Bu nya kemah saling pengertian ge aya ngabejaan lah karom ibu tong lila teuing dicai teh da ieu mah di Mekah di Madinah yang penting bersih. Eta kadang-kadang di bejan ambek Bu. Oke, heula tunggu aing geus kadang kagok. Itu terjadi. Apa terjadi teh Pak gitu teh. Bacok petepatanya. Jeung tetangga jeung tetangga sebelah teh. Eta wayahna teh kayak bapak-bapak teh banyak kudu rada dirapihkeun. Dirapihkeun teh. Ya, ulah sampai pas saya ya. Terjadi Pak itu. Akan terjadi. Ya, itu terjadi. Oke. Ini ya, lanjut Pak. Itu problem kesehatan. Nah ini problematika kesehatan, kelelahan, dehidrasi ini Pak. Saya kasih tahu ya, kemarin istri saya tuh kena ini dehidrasi itu, kelelahan, pingsan. Gara-gara tadi Pak, yang saya ceritakan. Ya kan mungkin mumpung di Mekah teh Pak ulang umroh berkali-kali. Saya bingung, pasti aja Pak majikan saya teh. Atuh mah urang teh ulah umroh wae. Capek mah. Kan urang teh masih ada nih tahapan haji berikutnya. Urang teh kudu mabis di Mina mah 3 hari. Pising ke urang teu bisa ngalasak eta, da keukeuh Pak. Atuh Pak di Mekah Pak. Itu pasti ke sana Pak. Pasti kita seolah-olah memanfaatkan mumpung orang teh aya di Mekah gitu Pak. Itu pasti terjadi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak terasa nanti ibunya yang selalu merenghek-renghek atau bapaknya yang selalu mengajak-ngajak. Karena selalu wahana berarti. Selalu ngajak-ngajak, renghek-renghek. Ayo semua orang umroh. Ganti baju sebelum pakai umroh. Lama kayak mobil taksi. Dipaksa, digusur ya. Salakina apa majikan itu terjadi. Apa buktinya? Terjadi Pak ini istri saya kemarin waktu berangkat ke Armuzna ya, itu ke Muzdalifah Mina, dia pingsan Pak, di perjalanan karena jarak dari hotel atau tenda ya itu kan lumayan Bu ya, itu jaraknya sekitar 1 jam perjalanan itu ya, jalan kaki. Nah itu yang paling seminimal kan 45 menit ya bagi yang dekat. Sekarang tuh jaraknya jauh ya, walaupun memang ada roda. Nah nanti ya bagi jangan stres juga, jangan, kan ada roda nanti ya. Kalau bapak ibu misalkan nggak kuat ya boleh kita siapkan banyak Pak roda Pak, sewaan di sana ya, banyak sewaan roda. Kalau nggak kuat pakai roda kita untuk terus meluncur mabit ke Mina ya, Arab Muzdalifah nanti. Nah ini terjadi Pak dehidrasi. Nah kalau bisa nanti bapak di kantong itu minuman apa kan itu yang di kesehatan apa? Yang pakai kayak ini Oralit, bawa Oralit Pak, jangan lupa, karena panasnya yang bukan main. Kadang-kadang kita jarak yang cukup jauh itu kelelahan Pak Haji, pingsan. Nah terbantu oleh Oralit itu Bu, sareng atau terbantu oleh Oralit, minum Oralit sembuh lagi. Subhanallah ya. Nah makanya saya pesan bawa Oralit kantongan Pak, minimal 2 biji ya.
Nah, ini pengalaman kemarin Bu, ya, kantongan minum, banyak minum, laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, itu kesehatan. Menjaga kesehatan bagian dari ibadah, dahulukan rukun dari perayaan tadi, ya. Jadi kan memang tadi yang saya katakan, kita harus banyak menjaga perbuatan-perbuatan ibadah yang wajib dan rukun, ya. Bukan tidak boleh yang sunnah, ya bolehlah. Nah, makanya lebih bagus kan sebetulnya ibadah sunat yang paling bagus adalah tawaf, Bu, ya, daripada kita umroh berkali-kali. Sama itu pahalanya, Pak. Itu tawaf lebih bagus, ya. Kita datang ke masjid langsung tawaf, mau pulang tawaf lagi. Itu yang paling bagus, Pak. Itu Rasulullah mencontohkan itu, ya. Kalau umrah kan itu jauh jaraknya, Pak. Kita pakai taksi, kemudian kita harus misalkan masuk perjalanan, ya lumayan. Ya bukan nggak boleh, tapi kalau Bapak Ibu mampu fisiknya, ya no problem, ya nggak apa-apa. Tapi kita ukurlah fisik kita, ya, ukur fisik kita. Nah, lanjut. Nah, lapangan. Nah, terpisah dari rombongan. Nah, ini terjadi, Bu, ya, di lapangan nanti, Bu, ya. Jadi Ibu di Indonesia mah bebarengan mangkatnya, Pak. Bebarengan kita tapi nepi kad itu coba jangan aneh, ya. Tiap kelompok kamar kadang-kadang punya kahayang masing-masing, Pak. Ayo orang umroh ya, kamar orang ya, berangkat tinggal ke. Ayo orang belanja, orang boga real tinggal ke, boga duit kan Pak Haji, ya. Gak real, ya, umpamanya, ya. Terpisah, Pak. Apalagi sekarang kebijakan negara kita kan kota sekarang sangat kecil, Bu, ya. Kota Bandung juga cuma ratusan, kita mendapat berapa ya? 25 kalau nggak salah katanya. Tapi mudah-mudahan bisa ke bawah semua nanti ini kita, yang lain juga. Pasti ini akan digabungkan dengan KBIH yang lain, Pak Haji. Jadi Bapak itu nanti akan ketemu juga dengan orang yang baru kenal di Indonesia pun akan terpisah juga. Nah, ini terjadi, ya. Itu pun salah satu problem, Bu, yang akan terjadi. Makanya kita harus kompak nanti, ya. Bapak Ibu harus kompak. Ini akan terjadi, ya, rombongan. Nah, apalagi nyasar, jangan aneh juga. Akan juga kita nyasar, Pak. Saya pengalaman, saya itu udah berapa kali, 3 kali, Pak, ya, berangkat haji. Tadi berangkat pulang ke hotel, lupa, Pak, nyasar. Nah, tapi kita jangan ragu, Pak. Nyasar pun jangan takut. Asal jangan lupa ini sini. Nanti ibu bapak kan dikasih apa? Nah, gelang itu jangan dicopot. Mentang rek wudu lagi dicopot, jangan, ya. Itu ya, jangan, Pak, ya. Umat itu identitas. Ibu bapak nyasar kemanapun akan dicari oleh petugas nanti. Ini jamaah mana ini? Oh, Indonesia. Oh, jangan sampai nanti dibawa ke jamaah Afghanistan. Kan hilang nantinya gara-gara iya. Nah, umat tadi ingatkan selalu, ya, kepada istri, pada suami, tetangga ataupun kelompok ini, ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, hal ini terjadi, jamaah harus tetap tenang dan bertanya kepada petugas. Nah, nanti di sana kan ada petugas, Pak. Petugas yang berbaju seragam. Nggak panik, jangan nyasar. Mas, maaf nih, saya nih nggak tahu hotel. Nanti Pak Ibu ini, oh iya Bu, diantar Pak nanti. Diantar oleh petugas ke tempat Ibu dengan kendaraannya. Nah, maka tenang Bu, ya. Kita nggak usah tegang, stres, jangan juga. Tapi kita harus berhati-hati, itu aja, ya. Oke, lanjut.
Nah, lalu prinsip apa yang perlu dimiliki? Nah, ini adalah prinsip aman dalam ibadah ya. 10 menit lagi ya, lagi. Sah lebih penting daripada sempurna. Nah, itu ya. Memang sih pengen nama ibadah teh sempurna. Anu rukunna, anu wajibna, nu sunnahna kalampah kabeh. Hayang nama kitu, Pak. Nah, tapi ingat, Pak, ibadah haji itu hanya 1 kali ya wajibnya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji yang pertama itu tidak sah ibadah hajinya. Apa ya Pak Catambu? Jangan sampai tidak sah ibadah hajinya. Anu mana? Nu tadi teh apa? Anu sunat urang digawean sakara katakar kebek. Ari nu anu rukun jeung wajibna dipohokeun ditinggal. Atuh kan sayang, Pak. Urang ibadah ka hareupna ke lebar. Nah, kan surga kan urang teh harapanna kan. Nah, yang penting sahna. Nah, ini ya. Tenang dan tidak panik. Ya, oke, tadi saya katakan, umat ibu jangan stres, jangan tegang ya. Karena kalau stres tegang itu akan mengundang penyakit, Pak. Ibu akan nanti lelah fisiknya gara-gara stres, tegang, mikiran tuh bisa maca doa, mikirannya tuh bisa maca niat, mikiran orang tuh bisa lempang, mikiran tuh bisa umroh siga batur. Ya, jangan, Pak, jangan ya. Umat. Nah, ini ikuti bimbingan dan aturan. Nah, nanti kan ada bimbingan ya, pembimbing ya. Kita pemerintah kan sekarang telah mengatur termasuk tentang apa itu, bagaimana kita berangkat jam berapa, kemudian hotel mana, kapan nanti tawafnya, ya harus bagaimana, minum dan sebagainya, itu diatur negara, termasuk kendaraan disiapkan, dilayani, Pak, dengan baik. Insya Allah kemarin juga saya merasa puas, Pak. Ya, walaupun memang kemarin juga jamaahnya meludak, Pak ya, gara-gara tambahan kuota teh kan. Ya, kemarin tuh 2024, Pak itu. Jadi ada kuota tuh 10.000, memang betul itu terasa, Pak. Ya. Saya waktu itu juga sebagai jamaah mandiri tidurnya kan di luar tenda, Pak. Karena nggak kebagian. Banyak jamaah ibu-ibu yang sudah tua, ya, dia kadang-kadang tidur di luar. Saya kasihan, bukan dalam, karena jamaah ada penambahan kuota pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan sekarang nih kita kan memiliki Kementerian Haji Umroh yang baru, Pak ya. Ya, dalam wacana sih saya lihat nih mulai agak ditertibkan lagi ini ya. Tertib tentang jamaah misalkan di Mina, nanti bagaimana di Muzdalifah, bagaimana di Arafah, bahkan katanya itu nanti juga termasuk tenda itu akan ditambah lagi ya. Bahkan ada wacana akan ditingkatkan, Pak. Tenda akan ditingkatkan. Jadi nanti bisa jadi itu di Mina ataupun di Arafah tuh jamaah berlapis ke lantai 2. Itu wacana, Pak. Mudah-mudahan terwujud nih ya. Ini Kementerian Haji yang baru kan nih, luar biasa nih. Ada sebuah rencana yang ingin juga jamaah itu bisa berangkat lebih cepat ya. Jangan sampai lambat waktunya. Nah, makanya kebijakan turun sekarang. Berbagai kebijakan ya. Oke. Boleh kalau ada pertanyaan boleh. Kita tanya ya. Oh, Bapak silakan, Pak. Enggak. Iya. Oke, terima kasih. Memang itu pakai persoalan yang tiap tahun tidak pernah selesai. Ya, tiap tahun, Pak. Tidak pernah selesai karena WC toilet yang masih sangat terbatas. Nah, katanya sekarang ada penambahan lagi toiletnya, Pak. Ya. Apa tuh soalnya? Saya juga kemarin, Pak, sampai begini kemarin, sampai mengusulkan, Pak ya. Waktu itu kan ada Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Menteri, ini gimana ini masalah ini? Toilet ini berebut antar jamaah. Jamaah sampai konflik gara-gara ini lambat dalam di WC. Nah, itu juga mereka nggak sejawab. Memang kondisinya seperti itu, Pak, waktu itu.
Saya mohon maaf pada waktu kemarin itu memang agak melanggar Pak saya. Saya waktu itu kan jamaah Indonesia dengan jamaah Malaysia kan dekat. Tidak kebagian terhadap Indonesia, saya nyebrang Pak ke Malaysia. Ya, nyebrang. Habis gimana? Nggak tahan nih. Nah, jadi berarti ke Malaysia nggak usah nyebrang pesawat ya, tinggal loncat. Tinggal loncat karena berbaris itu ya, ini jamaah Western Indonesia, ini jamaah Malaysia, akhirnya langsung. Jadi enak. Saya nggak tahu Pak, kok itu Malaysia sangat mudah sekali ya. Kenapa? Jamaahnya lebih sedikit dari jamaah Indonesia. Nah, tapi ini kalau kebetulan dekat. Kalau jauh, ya. Makanya sih memang kebanyakan pagi Bu, ya pagi Pak. Jam 1, jam 12 sudah nunggu Pak sana. Itu problem Pak. Itu kan problem yang memang tiap tahun tuh belum pernah berhenti Pak. Ya mudah-mudahan ya dengan ini usul-usulan nanti kita pun akan sampaikan ya kepada pemerintah. Nah ini Kementerian Haji yang baru mudah-mudahan nih ya punya solusi nanti yang lebih baik untuk memberikan penambahan. Apalagi nanti untuk lansia. Nah ini ya. Oke Pak Haji, terima kasih. Ada lagi? Oke. Oh Ibu nih ya, silakan Bu. Ya. Ada haji yang reguler. Nah, biar jelas Ibu nih. Oh enggak. Haji khusus itu bedanya bagaimana Pak? Nah, ya. Kita mau obat-obatan ada yang harus dilaporkan, harus dilaporkan obat apa aja nih? Oke, siap. Terima kasih. Memang gini Bu ya, ada haji reguler, ada haji khusus. Emang itu bedanya kan dari satu aspek biaya Bu ya. Beda kan? Haji khusus tuh angkanya lebih besar daripada haji reguler. Kemudian dilihat dari aspek waktu. Nah, waktunya juga berbeda ya, sesuai dengan kebijakan. Yang paling utama adalah biasanya 6 hari itu waktu itu. Ya. Tapi kan mahal Bu ya. Nah, kalau reguler emang nggak kurang dari 40 hari Bapak. Bapak Ibu nanti berarti tinggal di Mekah itu 40 hari ya. 10 hari di Madinah, 1 bulan di Mekah nanti ya. Hidup banyak di Mekah nanti di sana itu. Nah, itulah problem nanti. Kita seperti tinggal di sana. Lebih bagus reguler ya, lama. Kalau saya pengen lama Pak. Karena seperti orang Arab. Kita makan waduh subhanallah Pak. Kita kalau bosan makan, kita banyak makan Pak. Itu setiap menjelang zuhur atau subuh banyak loh makanan yang datang itu gratis Pak. Kebuli apa ya? Kebuli itu Pak. Itu saudagar-saudagar orang kaya yang sengaja itu memberikan sumbangan makanan Pak untuk jamaah haji. Wah, nggak usah beli, kenyang Pak. Pada ngasih. Di dalam masjid pun sama itu, ya. Setiap sore kadang-kadang itu menjelang apalagi hari Senin Kemis tuh kan puasa, makan Pak sebelum sholat tuh menjajar untuk buka puasa. Nah, ini juga sama luar biasa. Itu Bu ya. Nah, kemudian tentang apa yang terakhir? Obat-obatan yang obat-obatan. Nah, itu memang obat-obatan Bu. Sebetulnya kita tidak perlu beli sih. Tim kesehatan itu akan memberikan obat-obatan. kita bawa dari Indonesia. Nah, kita boleh bawa. Nggak apa-apa bawa. Nanti salurkan ke tim kesehatan yang bisa kita minum. Ya. Nah, yang dilarang itu ya itu obat-obatan ganja itu nggak boleh. Ya. Kalau obat-obatan buat kita apa-apa. Boleh. Nah, nanti boleh sampai ini pas Bu ini, nggak apa-apa. Tapi luar negara itu akan memberikan obat tuh, lengkap Bu obat, bahkan nggak habis tuh sebulan, nggak habis. Insya Allah ya, nilai tubuh kita. Obat sendiri. Boleh, diperbolehkan, boleh ya. Kalau obat yang dikasih orang kan belum tentu
Boleh. Dibolehkan. Nanti tinggal disampaikan ke dokter. Bu, ini sebuah ini, boleh. Ya, laporan. Oh, jadi lapor. Laporkan aja, cuma dilaporkan. Tapi dokter tidak akan tahu nanti. Ya. Oke, good. Ada yang lagi, seorang lagi, Ibu ya. 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 Bawa tikar enggak? Oke, baik, terima kasih. Sejak tahun 2024 Ibu, itu di Mina itu sudah dikasih karpet, dikasih apa namanya itu, tidur kasur, satu jamaah satu kasur. Tapi karena memang kemarin tuh banyaknya jamaah, si kasur itu ditumpuk karena tidak cukup. Nah, akhirnya kebijakan kloter dirapihkan. Tapi enak nggak pakai karpet, Pak. Ya, karena cuaca panas, tapi AC menggelembung enak tuh. Wah, gede itu. Wah, dingin. Ada Pak, kasih kasur tuh ya. Nanti berjajar tuh tidurnya. Ya, berjajar. Nggak ada bantal. Bantalnya pakai baju yang Mbak Ibu bawa. Udah loba-loba baju gue, berat Bu. Makanya nanti kalau bisa baik ibu bapak di sini nggak usah banyak bawa baju lah, ya. Nah, boleh kalau mau boleh ya, silakan kalau bisa ya kita ke bawah. Makanya jangan terlalu banyak bawa baju. Nah, yang pokok-pokok aja. Saya juga pun cuma bawa 5 biji baju. Nah, tapi pulangnya bawa oleh baju ya. Nggak apa-apa itu Bu ya. Nah, itu Bu ya, istilahnya. Ya. Kalau bawa cairan kan kita takutnya kena radiasi. Betul. Ya, lebih praktis itu jangan berbentuk cairan. Betul. Tapi katanya nanti karena sensor. Nah. Jadi bagusnya itu yang amannya itu bawa sabun mandi batangan atau. Nah, saran dari pembimbing itu memang sabun yang batangan. Sebab kalau cairan nanti takut nanti bitu pecah, itu khawatir mengganggu kepada perjalanan di pesawat tuh. Makanya kan nanti air jam-jam nggak boleh bawa banyak-banyak Bu ya. Itu kena sensor Bu, dibelek, dibuang. Ya. Nah, dikasih nanti dikasih di bandara air tersebut cuma 5 kilo. Ya 5 kilo, satu camp. Nah ya kalau Bapak perlu mungkin ya bisa beli atau kan di yang baru. Banyak, ya, banyak Bu, banyak ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah terlalu siang, harus Ibu terlalu lama juga ya. Terima kasih, mohon maaf atas. Nanti masih banyak kalau nanti kita bisa ketemu lagi ya, masih banyak di program-program ya, yang perlu kita uraikan nanti. Mudah-mudahan ketemu pada masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke